anak-anak, mari kita lanjut, yaitu ke teori kedaulatan negara. Kalau menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Jadi menurut teori ini, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara terletak pada negara. Negara itu siapa? Negara berarti ya lembaga yang pemerintahnya itulah yang disebut sebagai suatu negara. Kekuasaannya adalah terletak kepada mereka itu. Dalam teori kedaulatan negara ini, hukum dan konstitusi lahir menurut kehendaknya negara, yang diabdikan juga untuk kepentingan negara. Nah, sehingga masyarakat yang ada dalam suatu negara ini juga mengabdikan dirinya hanya kepada negara. Ini nanti jadinya adalah sikap kepala negara yang diktator. Kalau kepala negaranya diktator, itu berarti teori yang dianutnya adalah teori kedaulatan negara. Dan dalam teori kedaulatan negara ini dianut oleh negara-negara komunis, negara sosialis, negara komunis. Maka di negara-negara komunis itu kan hidupnya masyarakat adalah untuk kepentingan negara. Berbeda kalau misalnya seperti di Amerika gitu ya. Kalau di Amerika itu kan mengutamakan kepentingan individu, tetapi kalau di negara komunis itu mengutamakan kepentingan negara. Jadi masyarakat tidak memiliki hak, ya. Haknya tidak banyak gitu ya, tetapi dirinya diabdikan untuk kepentingannya negara. Ini yang kalau ada negara yang seperti ini, ada negara yang menganut teori kedaulatan negara. Yang menganut adalah negara-negara komunis. Berikutnya sekarang kita ke yang keempat, yaitu teori kedaulatan hukum. Dalam teori kedaulatan hukum, ini kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukum itu ada dua, hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis, yang akan membimbing pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Jadi pemerintah itu juga diatur oleh hukum, masyarakat juga diatur oleh hukum. Hukumlah yang tertinggi. Ini dianut di negara kita. Jadi hukumlah yang sebagai panglima mewajibkan baik itu penegak hukum, penyelenggara negara maupun masyarakat harus taat kepada hukum. Itu namanya teori kedaulatan hukum, dan ini dianut di negara kita. Dasar hukumnya ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak cari nanti pasal berapa, ayat berapa, ada dua ini, ya, yang menunjukkan bahwa negara kita adalah negara hukum. Akan saya tagih nanti minggu depan. Berikutnya sekarang yang kelima, yaitu teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat ini juga dianut di negara kita. Di dalam teori kedaulatan rakyat ini memandang bahwa rakyat itu sebagai suatu kesatuan, bukan rakyat perorangan gitu. Rakyat sebagai suatu kesatuan dalam satu negara ini. Rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh perjanjian masyarakat, kemudian sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Jadi ini juga di negara kita. Negara kita ini kesatuan rakyat, kesatuan masyarakat di Indonesia, ini merupakan suatu kekuasaan yang tertinggi. Kemudian rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah. Hak-hak rakyat sebagian diberikan kepada pemerintah dengan tujuan untuk melindungi rakyat itu. Nah, tokoh yang ada di dalam teori ini adalah Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Johannes Althusius, John Locke maupun Montesquieu. Ini anak-anak nanti kita pelajari untuk yang khusus untuk yang Montesquieu, karena Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat yang pembagian kekuasaannya adalah menurut Montesquieu, yaitu meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Berbeda dengan di Amerika. Kalau di Amerika itu yang dianut adalah teori pembagian kekuasaan yang disampaikan oleh John Locke, yaitu legislatif, eksekutif, federatif. Tapi kalau di Indonesia yang dianut adalah legislatif, eksekutif, yudikatif. Anak-anak untuk teori kedaulatan rakyat saya rasa cukup. Anak-anak saya beri tugas juga untuk mencari Undang-Undang Dasar pasal berapa, ayat berapa yang hubungannya dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat di negara kita. Bahwa negara kita menganut teori kedaulatan rakyat. Jadi ada dua ya. Satu tadi menganut teori kedaulatan hukum, pasal berapa, ayat berapa. Yang kedua, teori kedaulatan rakyat menurut pasal berapa, ayat berapa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti kita lanjut videonya.